Terang-terang. Jangan pergi. Kamu lepaskan. Aku tidak akan melepaskan cahaya. Kamu dengarkan aku, kamu dengarkan aku. Terang, aku mohon dengarkan aku. Aku tahu kamu membenciku. Kamu seharusnya membenciku. Aku telah melakukan banyak hal yang salah padamu. Aku sangat baik. Tapi aku mohon percayalah padaku sekali lagi, oke? Lepaskan dulu. Apakah kamu benar-benar mau melakukan apa saja? Benar? Selama kamu bilang aku akan melakukannya. Aku patuh. Kalau begitu tolong mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Mari kita tidak bertemu lagi. Guru Wei. Aku belum melihat Ting-Ting tumbuh lebih tinggi dalam beberapa bulan. Guru Wei. Ting-Ting kembali ke sekolah dengan lancar kali ini. Maaf telah merepotkanmu. Tidak apa-apa Guru Qi. Hibiki, bukankah ini situasi khusus? Situasi khusus bisa diperlakukan secara khusus. Aku sangat senang Ting-Ting bisa kembali. Terima kasih Guru Wei. Lebih ceria. Oke, pulang cepat. Aku akan menjemputmu malam ini. Masuk. Oke Guru Qi, jangan khawatir, sekarang semuanya sudah selesai. Aku tidak akan bicara denganmu lagi hari ini. Aku harus buru-buru ke rapat. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota. Lomba menyanyi siswa. Psikologi, kamu juga harus membentuk timmu sendiri. Ikut lomba. Aku di panitia paduan suara. Aku harus buru-buru ke rapat. Kamu baru saja bilang sih, sekolahmu juga harus membentuk paduan suara. Benar? Apakah kamu memilih siswa di setiap kelas? Ya, bisakah Ting-Ting ikut serta? Ting-Ting sedang dalam situasi ini sekarang. Situasi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sekarang memiliki kepribadian yang jauh lebih ceria. Dan dia berbicara dengan sangat lancar. Saya yakin tidak ada masalah. Guru Qi, saya bisa mengerti perasaan Anda. Tapi ini kan kakak penyanyi. Sungguh berbeda dengan berbicara. Guru Wei, sebenarnya bicaralah dari hati. Saya tidak punya harapan. Anak ini akan menjadi penyanyi di masa depan. Artis hebat. Saya hanya berharap dia bisa lebih banyak bicara, ikut serta dalam lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler, membangun kepercayaan dirinya. Tidak apa-apa. Tapi tidak masalah apa yang saya katakan tentang ini. Bagaimana dengan memilih siswa? Ditentukan oleh beberapa guru musik. Saya hanya melakukan pekerjaan tambahan. Tapi biarkan saya merekomendasikannya kepada Anda. Itu terserah Anda. Selama penilaian, saya akan memberitahu Anda lagi. Terima kasih. Saya pergi dulu. Anda sibuk dengan urusan Anda. Bibi, perhatikan baik-baik apa yang ada di sini. Perhatikan dengan seksama. Mari kita coba mengingat sebanyak mungkin. Lalu mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kita ingat. Jangan khawatir. Lihatlah sebentar. Itu saja. Xiao Li ambil. Oke, katakan padaku. Sempoa. B. Jero. Sempoa. Sempoa, kamu sudah mengatakannya. B. Bir, kamu sudah mengatakannya. Tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan tidak ingat. Oke, kalau begitu biar saya tanya. Apa yang kamu makan malam sebelum kemarin? Bubur. Ada lagi tidak? Mie. Salah. Kamu yakin bubur atau mie? Mie. Kemarin makan siang apa? Mie. Coba pikir lagi. Mie. Hari ini makan siang apa? Mie. Semuanya mie. Oke, aku mengerti. Jadi, biar aku bantu buatkan surat rujukan CT scan.
Kamu akan melakukan CT scan. Nama kamu, Kishu-san. umur, Aku tidak ingat, pokoknya sudah tua. Ya Tuhan. ayo bawa tante ikut. CT scan. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa, bantu tante. Jalan-jalan denganmu. Kenapa kamu di sini? Sue Lee Jun. Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Tentu saja. Ding Shui kamu. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Itu. Jadi bagaimana menurutmu? Ding Sui tunggu sebentar dan bicara. Biarkan aku tenang dulu. Oke, aku siap. Kamu ucapkan kalimatnya. Aku berjanji padamu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itu benar. Ayo kita menikah. Baik. Ya Tuhan, kamu dengar itu. Ding Sui bilang dia ingin menikah denganku. Kamu dengar itu. Ya Tuhan, sudah lebih dari 10 tahun. Kamu akhirnya membuka matamu. Ya ampun, Sue Lee Jun benar-benar menyusahkanmu. Ding Sui. Kita harus merayakannya dengan meriah. Kamu tahu nggak, seberapa penting hari ini bagiku? Lebih dari 10 tahun. Iya, kamu harus merayakannya dengan baik. Aku nggak bisa hari ini, besok aja. Besok datang ke rumahku. Aku harus persiapkan dengan matang. Harus meriah. Oke nggak, Ding Sui? Terang? Kenapa kamu di sini? Kenapa baru keluar? Ya, aku ke sekolah. Bukannya Ting Ting sudah mulai sekolah lagi. Aku buru-buru ke sana untuk melihat. Hasilnya belum ketemu. Aku sudah selesaikan prosedur untuk memulangkan sekolahnya. Semuanya berjalan lancar, jangan khawatir. Kalau kamu kangen Ting Ting di masa depan, langsung saja ke rumahnya untuk melihatnya. Kamu adalah ayah Ting Ting. Jangan ada keraguan. Ada apa denganmu? Kamu kurang tidur ya? Kamu terlihat sangat buruk. Nak, ini urusanmu sendiri. Apapun hasilnya, kamu harus jaga diri. Jangan sampai ayahmu khawatir padamu. Aku tahu, Bu. Kamu datang hari ini. Ada hal lain yang ingin kusampaikan. Bagaimana kalau kita ke sana dan bicara? Baik. Bagaimana pendapatmu tentang Xiao Sue?
Aku rasa aku tidak pantas menilai orang lain. Ini bukan masalah pantas atau tidak. Ibu hanya ingin mendengar pendapatmu. Bagaimana orang ini? Manusia. Lumayan. Dia melamar Ding Sue. Apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk kukatakan padaku? Xiao Sue. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan yang layak untuknya. Ini juga kata-kata jujurmu. Aku harus mendoakannya. Ting-Ting di mana? Pernahkah kamu memikirkan Ting-Ting? Sejauh yang aku tahu dia juga baik pada Ting-Ting. Ting-Ting setidaknya tidak membencinya. Dia tidak bisa menggantikanmu. Dia adalah ayah kandung Ting-Ting. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Jangan bilang itu Ting-Ting itu Ding Sue. Kamu tidak tergantikan. Dia melamar Ding Sue. Heng Ding Sue tidak setuju dengannya. Sekarang aku berpikir dari sudut pandang seorang anak. Kurasa orang tua selalu yang terbaik untuk pasangan aslinya. Bukankah kamu dan Xiaoli sudah jelas sekarang? Jika kamu mau melihat ke belakang, maka anggap saja tidak ada yang terjadi. Aku hanya berpura-pura kamu tidak bercerai. Aku hanya berpikir, semuanya bisa kembali ke masa lalu. Aku menghargai kebaikanmu. Tapi meskipun kamu berpura-pura tidak ada yang terjadi, hal-hal itu memang ada. Bahkan aku bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana dengan Xiao Sue? Dia tidak akan memaafkanku. Tidak mungkin kembali. Jadi aku tidak ingin menanyakannya sekarang. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu masih mau kembali? Apakah kamu mau memberikan rumah yang utuh untuk Ting-Ting? Ibu jujur saja aku mau. Sekarang aku memimpikannya setiap malam. Aku berharap dalam mimpiku, ini semua hanya mimpi. Segera setelah kita bangun, kita bisa kembali ke orang. Aku tahu aku tidak bisa kembali. Apakah kamu mau? Ibu hanya menunggu kata-katamu. Guangming, kamu seorang pria. Kamu ingat, tergantung pada usaha manusia. Ibu, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Kamu baik padaku dan bisa sangat toleran padaku. Aku benar-benar haus. Tapi aku benar-benar tidak bisa kembali. Aku tidak hanya untukmu. Aku untuk Ding Sue dan lebih lagi untuk Ting-Ting. Karena aku tidak akan pernah mendampingi putrimu seumur hidup. Aku tidak hanya untukmu. Saya mendukung Ding Sue dan lebih lagi untuk Ting-Ting. Itu tidak akan pernah mungkin. Temani putrimu sepanjang hidupnya. Semoga Ting-Ting bahagia dan sehat di masa depan. Saya mengandalkan kalian berdua untuk menjadi orang tua. Ibu. Kamu bilang begitu, saya benar-benar tidak tahu malu. Apa yang baru saja kamu katakan? Hanya kamu yang bisa memberikan segalanya untuk Ting-Ting. Ding Sue dan saya sama-sama punya anak. Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa bertahan. Otak saya rusak.
Benar-benar. Hari ini saya melihat Su Guangming. Dia bilang dia merindukan Ting Ting. Saya ingin mengundangnya ke rumah saya untuk makan. Tapi saya takut kamu akan marah. Xiao Sue, apakah kamu mendengarkan apa yang saya katakan? Dengar kamu bilang. Ada kalian berdua dan dia. Jika ini terus berlanjut itu tidak akan sama lagi. Jika kamu tidak keberatan, saya akan mengundangnya ke rumah saya untuk makan. Apakah kamu setuju atau tidak? Santai. Apapun maksudmu. Tidak masalah apakah kamu mau datang atau tidak, mau makan atau tidak. Kamu bilang padanya, dia bisa datang kapan saja, dia ingin melihat Ting Ting. Dia punya hak ini. Maka saya akan memberitahunya kata-kata yang tepat. Bibi. Datang lagi untuk belanja. Kenapa kamu di sini menjual ikan? Saya tidak menjual ikan tapi menjual sayuran dengan diskon. Kapan saya bisa menjadi Fortune Upai? Bibi, saya akan memilih kesepakatan besar dari kamu hari ini. Pilihkan saya ikan. Ikan apa yang kamu inginkan? Sayang. Lihat harga 35.000 9.000. Bagus. Itu dia. Tuan, kamu sangat segar. Perlu. Hei Guangming. Maka kita punya janji. Kamu harus datang jam 6.30 malam ini. Ya, aku dan Ding Sue sudah sepakat. Tidak ada orang lain. Hanya kamu dan aku, Ding Sue Ting. Chair. Bayar Kibertuhu. Malam ini jam 6:30. Ketemu di rumahku. Asapnya terlalu besar, Nyonya. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menutup pintu untukku. Terlihat bagus. Sabar sebentar lagi. Ayo duduk. Kamu satu-satunya di rumah ini. Siapa lagi yang bisa? Dari energimu pasti kamu belum makan. Aku akan beli anggur dan kita minum bersama. Persidangan terakhir akan segera dimulai. Apakah kamu sudah menerima pemberitahuan pengadilan? Baru saja dapat. Aku akan kembali ke Amerika. Kapan? Aku harus pergi segera setelah kasus ini selesai. Sudah tertunda lama. Masih akan kembali. Aku tidak tahu. Harus menunggu sampai kita kembali ke kantor pusat di Amerika. Jadi aku harus menyelesaikan laporan kerja. Harus minum. Aku sudah memikirkannya 2 hari ini. Kamu bilang akan menunggu sampai aku masuk. Siapa yang akan datang menemuiku? Siapa lagi yang kamu pikir bisa? Awalnya aku ingin membuat daftar. Tapi sekarang aku dengar kamu akan kembali ke Amerika. Kurangnya arloji ini. Tidak perlu ada Jedrut. Terang. Pada titik ini, bisakah kamu memberitahuku yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Ada satu hal yang tidak pernah aku mengerti. Materi yang dikeluarkan oleh Qianzhen Pharmaceutical, itu adalah tuntutan balik. Kamu yang mencuri teknologi mereka. Materi itu jelas palsu. Tapi ada tanda tanganmu di sana. Dan sidik jari. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu tahu itu palsu? Orang lain tidak tahu. Bisakah kita tidak jelas? Katakan yang sebenarnya. Apakah ada rahasia di balik ini? Karena sudah jelas mengapa bertanya? Terang. Katakan yang sebenarnya.
Apakah kamu punya petunjuk? Itu ada di tangan mereka. Tidak. Itu bunuh diri. Su Guangming, kamu masih muda sekarang. Kamu bisa bangkit kembali. Setelah masalah ini selesai, aku akan mencari cara untuk membawamu ke Amerika. Kamu bisa memulai dari awal. Oke. Aku tidak pernah bangkit dari awal sampai akhir. Apa yang kamu bicarakan tentang bangkit kembali? Ngomong-ngomong, jangan bahas ini lagi. Aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Tunggu sebentar. Bisakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Ini. Setelah aku masuk, aku harus merepotkanmu untuk menyerahkannya kepada Ding Sui. Apa ini? Jangan lihat kamu. Bagaimanapun sebelum kamu kembali ke Amerika, serahkan saja kepada Ding Sui. Putriku dan istriku pasti mengalami kesulitan yang lebih besar jika kondisimu memungkinkan. Bantu mereka jika kamu bisa. Oke. Su Guangming, kamu luar biasa. Aku bertekad untuk masuk penjara ya? Jelaskan padaku sekarang. Mungkin kita akan berubah. Apakah kamu mengerti? Duduk, jangan dulu emosi. Biar aku yang bilang. Tidak perlu. Karena aku tahu. Semua ini adalah konsekuensi yang harus aku tanggung. Ayo. Kemana kamu pergi? Aku janjian dengan Sue Li Jun. Kamu dan Ting Ting bisa makan bersama malam ini. Bukankah kita sudah sepakat? Ayah Ting Ting akan datang untuk makan malam hari ini. Kamu harus tetap di rumah untuk makan. Datanglah jika dia datang. Dia merasa lebih nyaman ketika aku tidak di sini saat kamu makan. Kita sudah sepakat. Sudah disepakati. Tapi aku bilang apa saja. Jika dia ingin datang, aku tidak akan menghentikannya. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk menemaninya. Jangan pernah berpikir untuk pergi keluar malam ini. Mama, kamu sedang apa? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Su Guangming dan aku sudah berpisah. Tidak mungkin kita berdua bisa kembali bersama. Seperti cermin yang jatuh ke tanah dan pecah. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melawan? Tentu. Ya, tapi retakannya akan selalu ada. Apakah kamu akan selalu tahu? Aku tidak terlalu peduli.
Aku memintamu untuk melihat kembali putrimu. Hanya demi putrimu. Aku akan memberitahumu lagi. Kamu tidak boleh pergi kemanapun malam ini. Cuaca hari ini sangat cerah. Pemandangan indah di mana-mana. Ding Sue, mari kita menari. Ding Sue, menikahlah denganku. Oke. Halo sayang. Biar aku beritahu, semuanya sudah siap di sini. Aku pasti akan memberimu kejutan saat kamu datang. Kejutan besar. Maaf. Hari ini aku mungkin tidak bisa datang hari ini. Apa yang terjadi dengan itu? Ding Sue kan? Tidak. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak boleh salah paham. Aku ada urusan mendadak beberapa hari ini. Tidak bisa pergi sekarang. Ding Sue, apakah ada yang lebih penting dari malam ini? Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas lewat telepon. Aku akan memberitahumu saat kita bertemu. Bisakah aku menjelaskannya lagi padamu? Jangan. Ding Sue, kamu harus memberitahuku sekarang. Sudah kubilang kita sudah sepakat. Tiba-tiba kamu berhenti datang. Membuatku merasa seperti longsor. Seluruh tubuhku ambruk. Lebih baik kamu mengatakannya. Itu saja. Su Guangming ingin menemui Ting Ting. Ibuku tidak mengizinkanku pergi, menyuruhku tinggal bersama Ting Ting. Ding Sue, kenapa Su Guangming lagi? Bagaimana dia? Kenapa dia selalu seperti hantu? Jadi ini benar-benar pelukan khusus. Sangat menyesal. Mari kita tunggu hari lain. Kapan saja tidak masalah. Aku tahu kamu sudah memikirkannya dengan matang hari ini. Tapi bagiku, tidak penting, sama sekali tidak terlalu penting. Aku sudah menerima pikiranmu. Ayah, kenapa kamu datang? Ada yang tidak beres dengan ayah. Bukankah ayah ada di sini? Terang? Semua hidangan sudah siap. Aku hanya menunggu kamu untuk mulai makan malam. Cepatlah. Xiao Sue Guangming ada di sini.
Hari ini keluarga kita. Jangan hanya duduk diam saja. Kita sudah mengalaminya selama lebih dari setahun. Tidak lagi duduk bersama untuk makan. Apa yang ingin kamu katakan hari ini? Untuk Ting Ting. Dan untuk kalian sendiri. Datanglah ke Ting Ting. Xiao Sue. Karena kamu ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Baiklah, biar aku yang bicara dulu. Su Guangming, apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali bersama? Ibu, sudahkah kamu melihatnya? Kamu selalu menganggapnya wajar. Kamu tidak mengerti situasinya sama sekali. Orang tidak memikirkannya sama sekali. Dia dan Ji Mengzu masih terlibat. Kenapa kamu selalu mengejek dirimu sendiri? Pergi tempelkan pantat dinginnya. Dia bahkan memblokir saya supaya orang lain bisa menertawakan saya. Tolong berhenti bicara omong kosong, oke? Saya bicara omong kosong, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semalam juga ada kencan dengan Ji Mengzu di kafe. Masih tinggal di jalanan. Apa kamu tahu? Guangming, ada apa? Xiao Sue benar. Saya memang bertemu Ji Mengzu kemarin, bukan seperti yang dia bayangkan. Bagaimana bisa? Saya benar-benar ingin mendengar alasan lain apa yang kamu punya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya tidak punya trik apa-apa. Saya juga tidak akan mencari alasan. Saya bertemu Ji Mengzu sekali. Tapi, itu karena kasus yang membuat saya harus bertemu kamu. Benar. Dia memang masih tidak mau menerima saya. Tapi, saya tidak akan bingung selamanya. Ibu, apa yang baru saja saya katakan? Kalau kamu tidak percaya, saya bisa telepon polisi di depan kamu dan Ting Ting. Katakan saja. Sebenarnya begitu kamu membukanya semuanya akan baik-baik saja. Xiao Sue. Apa yang harus saya katakan tentang kamu? Terlalu sensitif. Jadi ada banyak-banyak kesalahpahaman sebelumnya. Apa yang kamu salah pahami? Katakan apa yang salah dengan kamu. Jangan simpan di hati. Semuanya akan membuatmu kacau. Bagaimana kalau ini? Biar saya katakan yang sebenarnya. Saya ingin bertanya pada kalian berdua. Bisakah semuanya diulang lagi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Saya bilang. Bagaimana kamu datang? Xiao Sue. Hari ini tidak nyaman untuk keluarga kami. Datanglah lain kali. Bibi. Saya tahu kamu tidak suka saya. Saya juga tahu kali ini. Saya tidak pantas datang ke sini. Tapi karena saya sudah di sini, saya mohon. Biarkan saya selesaikan. Saya akan pergi setelah mengatakan ini. Saya tidak akan menunda waktu Anda terlalu lama. Ding Sue. Anda juga dengarkan saya sekali hari ini. Anda duduk. Saya adalah Sue Lijun. Siapa dia sebenarnya? Saya merasa seperti cermin di pikiran saya sendiri. Saya kecil dan tidak disukai orang lain. Guru tidak menyukai saya, dan teman sekelas saya juga tidak menyukai saya. Setelah tumbuh dewasa, bahkan orang tua kandung saya, mereka mengabaikan saya selama beberapa tahun. Saya tidak berpendidikan, tidak terdidik, tidak tampan juga. Bicara dengan nada yang lancar, saya dengar beberapa orang menganggap saya tidak bisa diandalkan. Tapi sampai hari ini, saya merasa sangat bahagia dan sangat puas. Karena Ding Sue tidak membenci saya. Dia mengakui saya dan berjanji untuk menikahi saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihani saya. Terima kasih Ding Sue. Terima kasih juga Su Guangming. Karena saya bercerai dengan Ding Sue tanpa Anda, saya Sue Lijun tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidup saya. Tapi saya tidak bisa mengerti. Sekarang Anda sudah bercerai. Mengapa Anda terus melakukannya lagi dan lagi? Saya bingung tentang Su Guangming. Anda tahu. Pada saat ini, Ding Sue seharusnya berada di rumah saya sekarang. Menerai lamaran besar saya. Anda tahu untuk momen ini. Berapa tahun saya telah menunggu. Anda tahu untuk momen ini.
Berapa lama saya telah mempersiapkan dia karena Anda. Anda tahu bagaimana perasaan saya sekarang? Su Guangming, Anda seharusnya sangat tahu. Sudah tidak mungkin lagi bagi Anda dan Ding Shui. Sekarang sudah jelas Anda tidak bisa. Hanya Anda seharusnya membiarkan Ding Shui mengejar kebahagiaan dan kebebasan. Tapi mengapa Anda melakukan ini? Saya sudah membeli semua cincinnya. Ini semua karena kamu. Bibi. Saya tahu. Sebagai ibu dari nenek Ting Ting Ding Sue, kamu khawatir. Saya sangat mengerti. Tapi saya Su Lijun. Hari ini, saya akan berdiri di sini untuk memberikan peringatan. Saya Shui Lijan Pasti akan membuat Ding Shui bahagia. Saya akan berbakti kepada kamu. Saya pasti akan memperlakukan Ting Ting seperti anak saya sendiri. Memperlakukannya seperti anak kandung saya sendiri. Jika saya tidak bisa melakukannya, ada petir dan dia tertabrak mobil saat keluar. Ding Sue. Saya taruh cincinnya di sini. Jika kamu mau, silakan pakai. Jika tidak mau, lakukan apa yang kamu inginkan. Setelah mengatakan banyak hal, jika ada yang salah, mohon bersabar. Saya mengganggu kalian makan. Saya juga akan pergi. Kamu belum menjawab apakah kita bisa kembali bersama. Maaf Ibu. Saya tidak bisa. Karena Sue Lijun. Saya sudah memikirkannya sebelum datang ke sini. Tidak ada alasan. Apa yang saya bayangkan? Apa yang saya bayangkan? Apa yang saya bayangkan? Saya adalah orang yang hampir dikuburkan. Apa yang saya bayangkan dan kamu ingin mengganggu saya seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin bertindak lagi ya?
Berhenti melakukan ini. Jika kamu ingin bertindak, lakukan saja. Saya tidak takut padamu. Cepat bersihkan. Apa artinya ini? Sue Lijun. Mungkin saya punya prasangka terhadapmu sebelumnya. Tapi malam ini, saya pikir saya mengerti bahwa kamu tulus kepada Ding Sue. Kamu bilang begitu. Aku benar-benar lega. Kapan kalian berdua berencana menikah? Kamu setuju? Tidak. Jangan main-main denganku lagi. Aku tidak berniat ikut campur. Aku hanya berharap. Semua yang baru saja kamu katakan, aku bisa mengingatnya di hatimu. Bersikaplah baik pada Ding Sue. Jangan biarkan dia terluka lagi. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Kamu mungkin belum mengenalku dengan baik. Seumur hidupku, bahkan jika aku menyesali diriku sendiri, aku pasti tidak akan menyesali Ding Sue. Seumur hidupku, aku belum pernah mencintai seorang wanita sebegitu dalamnya. Aku percaya. Jujur saja. Malam itu antara kita berdua saat di Sujiago. Aku merasakannya. Kamu lebih baik dariku. Sungguh. Aku sangat berharap kamu bisa konsisten. Jangan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan seperti kamu. Maaf. Maksudku, aku akan baik pada Ding Sue seumur hidupku. Dan satu hal lagi. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin membicarakan Ting Ting? Jangan khawatir tentang itu. Aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Aku pasti akan memperlakukan Ting Ting seperti anakku sendiri. Aku percaya kamu akan baik pada Ting Ting. Tapi aku sedang membicarakan hal lain. Hal lain. Kamu bilang, Ting Ting neneknya. Bibi Qi. Kamu juga tahu. Dia semakin tua. Dan ingatannya semakin memburuk. Kadang mengerti, kadang bingung. Ini hanya akan semakin buruk di masa depan. Jadi aku mau. Jika kamu menikahi Ding Sue, kamu juga bisa membawanya bersamamu, merawatnya bersama. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Itu yang sebenarnya aku pikirkan. Tapi kamu tahu, Bibi Qi dia memperlakukan aku. Kamu harus memahaminya. Semua ini yang dia lakukan, semua demi kebaikan Ting Ting. Tunggu sampai kamu dan Ding Sue benar-benar menikah. Dia tidak akan melakukan ini padamu. Kuharap begitu. Sebenarnya Bibi Qi apa yang dia pikirkan? Aku yakin. Dia hanya berharap kamu dan Ding Sue bisa menikah lagi. Sejujurnya, Bibi Qi berdiri di antara aku dan Ding Sue. Apa yang akan terjadi pada Ding Sue dan aku? Aku cukup bingung. Jangan khawatir. Aku akan masuk. Setelah aku masuk, antara kalian berdua tidak akan ada lagi hambatan. Benar-benar masuk. Tidak. Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu ingat. Semua yang kamu katakan malam ini. Selain itu, hanya apa yang kamu janjikan padaku tadi. Tolong. Ayah dan ibu tidak akan bersama lagi kan? Ya, Itu karena ibu. Apa kamu ingin menikahi paman Sue itu? nenek tidak tahu.
Apa ibu tidak akan pernah memaafkan ayah? Nenek tidak bisa mengontrol ini. Aku juga tidak ingin peduli. Akankah kita? Aku ingin bersama Paman Sue itu. Kamu ingin bersama siapa? Aku ingin bersama nenek. Kalau begitu kita akan bersama selamanya. Tidak pergi kemana-mana. Kak, kamu belum istirahat. Akhirnya aku setuju dengan Sue Li Jun. Apakah kamu sangat kecewa padaku? Tidak. Selama kamu mendengarkan hatimu sendiri, maka tidak ada masalah. Bagaimana hidup bisa sesederhana ini? Jadi menurutmu bagaimana? Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ngomong-ngomong Sia Oman, aku akan kembali bekerja sekarang. Aku tahu kamu sudah bilang kemarin. Atasanmu ingin kamu kembali. Bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin kembali. Kenapa, apa rencanamu? Aku berencana pergi ke Beijing. Pergi ke Beijing. Aku ingin masuk sekolah film. Masuk sekolah film. Ku dengar ujiannya sangat sulit di sana. Oke deh. Kalau begitu aku juga ingin mencobanya. Aku ingin belajar darimu. Aku ingat kamu pernah bilang, jangan terlalu keras berusaha untuk memenangkan hatimu dalam segala hal. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Lakukan saja meski gagal. Tidak akan ada yang tertinggal. Aku juga tidak ingin meninggalkan warisan apapun. Dengarkan hatimu sendiri. Aku sudah lupa semua ini.
Kamu tidak di rumah. Aku di sekolah kedokteran. Aku ada urusan denganmu. Apakah kamu khawatir? Aku sedang mengajar sekarang. Profesor Meng. Jika kamu khawatir, aku akan kembali sebentar lagi. Tidak. Kalau begitu temani saja profesor itu. Aku akan ke sekolah kedokteran untuk menemuimu. Untukmu. Lihat ini. Untuk melakukan ini, Cepat makan isian daging sapi panas ini. Enak tidak? Yang aku nyanyikan kutipan opera Italia. Bagaimana menurutmu? Apa yang sulit untuk dikatakan? Kamu menyanyikan jenis sinar matahari dan salju itu. Aku sama sekali tidak bisa mendengar pintu masuk. Tapi menurutku kamu menyanyikan lagu populer dengan baik. Kamu hanya tidak punya selera, hanya layak mendengarkan suara erangan itu. Sungguh kamu bilang begitu. Orang-orang yang pulang ke rumah di malam hari di kota. Itu adalah 2 sekolah kita terakhir kali. Orang yang bernyanyi di pertemuan sosial. Kedengarannya sangat bagus. Apakah karena lagu itu mulai membuat rencana untukku? Instruktur tahu tentang kamu. Dia memarahimu. Dia menyesalkan. Bagaimana dengan urusan kita? Apakah dia tahu? Aku memberitahunya. Aku ingat pertama kali kita membicarakan tentang menikah.
Sepertinya aku duduk di sini. Benar. Di sini. Aku masih ingat kamu memberitahuku. Setelah kita menikah, aku harus mendengarkanmu dalam segala hal. Aku ingin kamu menjadi pemimpinku. Membayar gaji dan pulang tepat waktu. Aku ingin memperlakukan ibumu seperti ibuku sendiri. Yang terpenting adalah menjagamu dan melindungimu. Tidak pernah marah atau bertengkar denganmu kapanpun. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur kecuali beberapa hari terakhir itu. Aku melakukannya semua. Aku terlalu jauh. Terlalu tidak bermoral, aku mengerti. Aku hanya peduli pada perasaanku sendiri. Aku menganggapnya wajar. Ini adalah hidup yang layak aku jalani. Aku tidak pernah peduli pada perasaanmu. Aku tidak pernah tahu. Kamu hidup begitu sulit. Sungguh maaf. Tidak. Bagaimanapun aku berjanji padamu. Kenyataannya aku tidak melakukannya. Terang. Bisakah kita memulai lagi dengan semua kepala kita? Sudah terlambat, semuanya sudah berakhir. Benar. Kapan kamu dan Sue Lee Jun akan menikah? Maksudku, kamu harus mengubah sifatmu di masa depan. Jika kamu ingin hidup bersama seseorang. Tentu saja, kamu sudah banyak berubah sekarang. Ini berkat Sue Lee Jun. Kamu benar-benar berharap aku hidup dengan orang lain. Aku ingin mendengar apa yang ada di pikiranmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku berharap kamu dan Ting Ting sama-sama bahagia. Baik. Hati-hati.